Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, masih bab haji, dan di hadis yang ke-49 ini kita akan belajar bagaimana jika ternyata ada udzur gitu ya. Ketika udzur menyapa, maksudnya dia sudah berniat untuk berhaji tapi kemudian ada udzur, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Saya bacakan dulu hadisnya yang ke-49. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Nazalna al-Muzdalifah fasta'zanatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam Sauda an tadfa'a qabla hatmatin nas wa kanat imra'atan bati'ah fa'adhina laha fadafa'at qabla hatmatin nas wa aqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ihi fala an akuna استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سوداء أحب إلي من مفروح به." Jadi kisah ini dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya teman-teman. Beliau bercerita bahwa dulu waktu beliau sampai di Muzdalifah, ya, dan ini kita sudah paham. Saya masih ingat sudah pernah menerangkan apa itu Muzdalifah. Jadi kapan jamaah haji itu berada di Muzdalifah? Dari wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang namanya wukuf itu kan nunggu dulu sampai terbenam matahari, ya teman-teman. Ya Rabb, semoga Allah mudahkan teman-teman semuanya untuk bisa berhaji. Baik, nah teman-teman, Muzdalifah itu kan berarti nanti teman-teman dari Arafah. Kalau sudah sampai Arafah, itu pastikan teman-teman berada di tanah Arafah, bukan di luar, karena ada batasan-batasannya. Jadi Arafah itu oleh pemerintah Saudi sudah ada batasannya gitu. Ini masuk Arafah, ya. Nah, kalau ada orang wukuf di luar Arafah, di luar batas yang telah ditentukan, maka hajinya tidak sah. Ini hati-hati. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika di Arafah dari mulai zuhur, ya, yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah, dan sebaik-baik doa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sampai terbenam matahari. Tunggu dulu, ya, sampai terbenam matahari. Jangan terburu-buru. Sebagian jamaah haji, ya, mereka buru-buru ke Muzdalifah. Ya, alasannya nanti berdesak-desakan, ya. Sehingga mereka meninggalkan Arafah itu sebelum terbenam matahari. Padahal, subhanallah, yang namanya wukuf di Arafah itu nunggu dulu sampai matahari terbenam. Baru setelah itu diperbolehkannya meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ya, insyaallah. Nah, bagi teman-teman yang misalnya, ya, ketika niat ihram untuk haji misalnya kayaknya ragu-ragu, saya kuat nggak ya sampai nanti selesai gitu di tanggal 13. Kalau ada keraguan-raguan, kayaknya saya punya udzur, maka dari awal ketika ihram, ya, teman-teman boleh pilih haji. Haji itu ada 3, ada haji qiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu'. Ya. Nah, biasanya orang Indonesia itu pakainya haji tamattu'. Haji tamattu' itu apa? Haji tamattu' itu adalah menggabungkan antara umroh dan haji di bulan-bulan haji. Jadi sampai di Madinah atau sampai di Mekah umroh dulu, kemudian setelah itu selesai tahallul untuk umroh, ya, tapi kalau untuk laki-laki tidak digunduli dulu karena nanti ada tahallul untuk haji. Kemudian setelah itu tanggal 8 ada hari namanya hari tarwiyah, ya. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu maksudnya adalah merasa haus, jadi mengumpulkan air. Itu tarwiyah. Dan nanti tanggal 8 itu jamaah haji langsung ke Mina, ya. Di Mina salat zuhur dan asar Isya 2 rakaat dikosor, tidak dijamak. Kemudian setelah itu, ya, menginap di Mina semalam sampai nanti besok tanggal 9 baru ke Arafah. Ya, subhanallah. Nah, nanti setelah teman-teman sampai di Arafah, ya subhanallah, nanti kalau misalnya teman-teman ragu nih, kayaknya saya kuat nggak? Karena kan jamaah haji itu menggabungkan antara fisik dan mal, ya, antara fisik dan uang gitu, dan biaya. Jadi harus benar-benar teman-teman yakin enggak. Kalau misalnya ada tidak yakin, ya, kayaknya saya nggak sampai selesai sudah tumbang gitu misalnya, maka dibarengi teman-teman, dibarengi dengan bacaan, ya, bukan hanya labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, tapi nanti baca lagi doa satu lagi. Apa doanya? Kalau memang teman-teman ragu, doanya fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani.
Ya, ini bagi yang umroh atau haji yang dia sudah sakit ataupun khawatir kalau tidak bisa menuntaskan manasiknya. Ya, apa artinya jika aku terhalang oleh suatu halangan, maka tempat tahalulku adalah di mana engkau menahanku. Ya, begitu ya. Baik. Nah, berarti Muzdalifah itu malam berapa? Malam di hari yang esoknya tanggal 10. Tanggal 10. Berarti kan dari tanggal 9 di Arafah baru ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu apa yang dilakukan? Di Muzdalifah itu salat. Berarti tadi dari Arafah mulai terbenam, teman-teman geser ke Muzdalifah. Berarti salatnya, para ulama mengatakan salatnya di jamak qasar takhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sholat maghrib isyanya itu dilaksanakan di waktu sholat isya. Ya, maghribnya 3 rakaat, ya, isyanya 2 rakaat. Jadi itulah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah teman-teman menjamak salat, ya, mengqasar salat Isya menjadi 2 rakaat, teman-teman istirahat. Ya, jangan ngobrol apalagi selfie ataupun sibuk dengan media sosial karena subhanallah kalau kita mau bermedia sosial bisa di Indonesia kapanpun, ya, atau selesai hajian bisa bermedia sosial, lanjutkan. Tapi ini kan kita sedang ibadah loh. Kalau bisa ya HP di silent boleh, ya. Kan Allah tuh hanya meminta dari tanggal 8 kan teman-teman, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Ya cuti dulu HP-nya, ya. Cuti dulu media sosialnya. Nah, nanti di Muzdalifah istirahat, tidur. Mungkin kalau sebagian travel ada yang mengadakan pengajian-pengajian, kajian-kajian, monggo silahkan, ya, bebas. Nah, ini masalahnya di Muzdalifah ini rada berat. Beratnya tuh karena biasanya tidurnya di atas ini ya, di atas bintang, di atas langit, di bawah langit gitu. Jadi atas kita atapnya tuh langit, ya. Subhanallah. Dan ini ujian, teman-teman. Ujian, Allah ingin melihat seberapa sabar kita dalam menunaikan ibadah haji, ya, sabarnya kita tuh seperti apa, apakah ada kata mengeluh atau tidak, karena memang keadaannya itu juga toilet terbatas, itu kan, ya, subhanallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, ya, karena kan memang sudah dari awal, sudah biasanya diberitahu oleh para mutawif, ya, bahwa haji itu juga perkara yang berat gitu loh. Dan subhanallah, nanti setelah dari Muzdalifah teman-teman, tanggal 10 berarti, ya, tanggal 10 itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah, baru esoknya tanggal 10 itu mulailah teman-teman menuju ke Mina. Mulai menuju ke Mina, ya. Itu kalau bisa menunggu tanggal 10 dulu. Menunggu tanggal 10 setelah terbit matahari, setelah langit kelihatan terang, baru bergeser ke Mina. Ya, bergeser ke Mina untuk apa? Untuk menyembelih hadyu. Karena yang namanya tamattu sama kiron itu dia harus pakai hadyu. Hadyu itu sembelihan, tanda rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji dalam satu kali perjalanan, dalam satu kali ibadah gitu loh. Jadi kan kalau ifrad itu haji tok, ya, nggak ada umrohnya. Kalau kiron itu umroh dan haji disambung. Jadi nggak ada jedahnya. Tapi kalau tamattu, ya, umroh dulu, tahalul, baru nanti tanggal 8 tarwiyah, baru mulai ihram lagi untuk haji. Ya, bedanya di situ. Nah, untuk kiron dan tamattu ini ada menyembelih. Hewannya namanya hadyu, bukan berkorban. Karena orang yang sedang berhaji itu nggak ada berkurban. Yang berkurban itu jamaah. Masyarakat yang tidak berhaji. Misalnya kita di Indonesia tanggal 10 kita mulai berkurban, ya. Nah, teman-teman, untuk penyembelihan ini diharapkan teman-teman nanti berikan kepada orang yang amanah. Karena nanti di sana itu subhanallah, ya teman-teman, di tanah haram, tapi yang namanya tanah haram juga ada setan, ya, dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Di sana nanti banyak sekali mafia-mafia hewan penyembelihan gitu loh. Ada yang ini hati-hati, ya, ada yang dia pakai tipu-tipunya, hewannya disembelihnya sebelum tanggal 10 sudah disembelih, misalnya di Mekah, karena di sini tempatnya kecil tidak mungkin, maka di Mekah, padahal ternyata nggak disembelih. Ada yang dibawa ke tempat penyembelihan, ternyata di situ dikasih tahu ini pemotongan hewannya jenengan, disebutkan ternyata itu hewannya orang lain gitu, ya. Dan subhanallah banyak sekali, ada yang hewan kurbannya tidak dibagikan ke orang miskin, malah dijual ke restoran-restoran yang ada di kota Mekah, ya, subhanallah. Jadi benar-benar teman-teman, kalau untuk pembayaran hadyu ini sampaikan kepada orang yang amanah, ya. Sudah, nanti ini ada 2 cara, ya teman-teman.
yang cara pertama dulu saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti dari hadyu, penyembelihan hewan hadyu, baru nanti tahallul. Dan sebelum hadyu dan tahallul ini teman-teman lempar jumrah Aqobah di tanggal 10 ya di Mina. Nah, lempar jumrah kan teman-teman tahu ya apa yang harus dilakukan. Bawa kerikil ya, sudah dibawakan, kemudian lempar satu-satu, jangan langsung 7 ya, nggak boleh ya. Kemudian pastikan itu kerikil masuk ke dalam sumur dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 7. Kemudian setelah itu teman-teman mundur, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah doa yang mustajab. Nah, baru setelah itu ke Mekah. Apa yang dilakukan di Mekah? Tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah 7 kali putaran. Dan tawaf ifadah ini teman-teman adalah rukun haji. Ya, ingat, orang kalau dia tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya nggak sah, karena ini termasuk rukun. Dan tawaf itu tidak boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang haid atau nifas. Kalau sa'i boleh, ya. Tapi tawaf syaratnya adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Kalau teman-teman misalnya pas tawaf, teman-teman ini biasanya banyak ya, mohon maaf sekali. Kan kadang ada kalau yang sudah sepuh tuh, mohon maaf sekali ya. Ini nggak bisa nahan kentut gitu, nggak bisa nahan buang air, tiba-tiba batal ya. Maka apa yang dilakukan? Wudhu lagi, ulangi lagi ya. Kecuali kalau misalnya pas lagi tawaf adzan berkumandang Allahu Akbar gitu ya, langsung teman-teman menuju sholat dan boleh nanti melanjutkan tawaf lagi. Dan untuk tawaf ini sama seperti tawaf-tawaf yang lain, dimulai dari Hajar Aswad ya teman-teman. Kemudian berkeliling ya sampai di Ruknul Yamani. Kalau sampai di Ruknul Yamani teman-teman, kalau dimudahkan oleh Allah boleh memegang tanpa mencium. Ya, ingat, di Ruknul Yamani pegang tanpa cium. Kalau di Hajar Aswad kalau bisa nih sampai memegang, cium ya, cium kemudian pegang. Kalau Ruknul Yamani tidak, maka teman-teman mutar dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad, doanya hanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, doanya itu tok, nggak ada apa-apa lagi. Dan untuk putaran, ya putarannya sama 7. Dan teman-teman mohon didengarkan, Islam itu agama yang sejatinya tidak memberatkan umatnya. Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang tahu akan kondisi umatnya ketika berhaji, ketika tawaf. Maka tidak ada doa khusus yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk aturan doa di tawaf pertama, di tawaf kedua, di tawaf ketiga, di putaran keempat, putaran kelima sampai putaran ketujuh. Tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Muter-muter Ka'bah aja atau gimana ya? Kita berdoa. Ya, ini aja ya, apa ide-ide. Boleh nanti teman-teman silahkan, monggo. Mau apa yang dilakukan boleh. Mau, Ustazah saya nggak berdoa, saya mau baca istighfar aja, boleh. Mau baca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim, boleh. Kalau teman-teman mau, biar fokus ya. Putaran pertama, doain kaum muslimin. Putaran kedua, doain orang tua. Putaran ketiga, doain pasangan hidupnya. Putaran keempat, doain anak-anaknya. Putaran kelima, doain tetangganya. Putaran keenam, misalnya ya, doain siapa lagi? Mendoakan guru-guru misalnya ya. Sampai putaran ketujuh. Jadi biar lebih fokus saja. Ya. Nah, selesai tawaf ifadah, biasa teman-teman mundur, ya sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau berdesak-desakan, kan biasanya makam Ibrahim itu tempatnya itu antara Ka'bah dan makam Ibrahim nggak jauh teman-teman. Jadi biasanya nih kalau sampai beludak gitu ya, orang yang tawaf di bawah itu, maka biasanya itu makam Ibrahim juga ini loh, dekat makam Ibrahim buat tawaf. Jadi pastikan kalau teman-teman sholat nggak harus di belakang makam Ibrahim persis. Di belakangnya jauh juga nggak apa-apa. Ya. Nanti surat pertama yang dibaca surat Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Ya, selesai. Teman-teman minum zam-zam ya. Dan kalau di sunnahnya itu kembali lagi ke Hajar Aswad. Tapi ini boleh, kita nggak ke Hajar Aswad lagi boleh. Karena nanti berdesak-desakan langsung menuju ke area sa'i. Ya sudah, sa'i biasa dimulai dari sofa.
Ketika di sofa teman-teman baca inna sofa wal marata min sya'airillah atau abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian teman-teman baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abdahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu teman-teman ke Marwah ya, berdoa. Kemudian setelah itu teman-teman baca lagi boleh Allahu akbar, sudah, terus ke Marwah. Ya, terus hitungan dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 1. Selesai tahallul. Ya sudah selesai tahallul. Nah, tahallul ini teman-teman, ya kalau untuk perempuan nggak digundul, nggak dihabiskan. Untuk perempuan boleh dipotong sedikit saja. Ya, sedikit saja. Ya. Nah, gimana kalau yang sudah tahallul di Mina? Berarti nggak apa-apa, nggak usah tahallul lagi, kan sudah tadi di Mina, ya kan? Kemudian setelah itu, ya, nah tanggal 10, kemudian lanjut lagi nih, perjalanan hajinya belum selesai. Perjalanan hajinya langsung ke Mina lagi. Ya, ke Mina untuk melanjutkan jumrah. Ya, menginap lagi malam 11. Ya, malam 11, tanggal ke-11 jumrah lagi. Jumrah sughra, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ya, nanti nginap lagi di malam ke-12. Nginap lagi, tanggal 12 jumrah lagi. Ya. Nah, nanti pada tanggal 12 tuh ada 2 pilihan. Ada yang nafar pertama, ada yang nafar kedua. Ya, yang disunahkan yang apa? Yang nafar kedua. Nafar kedua itu selesainya tanggal 13. Ya, tapi kalau misalnya, nah ini nih, udur yang kedua. Kalau misalnya ada udur lagi, tanggal 12 sudah selesai gitu, ada udur syar'i. Misalnya, ya udah nggak apa-apa, tanggal 12 selesai. Berarti sudah selesai. Itu runtutan haji sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin meninggalkan Mina di tanggal 12 harus niat. Saya harus keluar dari Mina tanggal 12 ini. Jangan menunggu sampai tenggelam matahari. Kalau misalnya teman-teman belum niat keluar Mina, ya, sampai tenggelam matahari, maka teman-teman harus menginap di malam ke-13. Ya. Kecuali ini, ada kecuali ini teman-teman, udur lagi. Teman-teman sudah niat pengen keluar dari Mina di tanggal 12, tiba-tiba bis macet, perjalanannya macet. Namanya bis kan banyak sekali ya teman-teman. Subhanallah, kadang ya, yang namanya umroh, yang namanya haji tuh sudah direncanakan sebegitu baik ya oleh bagian travel gitu ya, subhanallah, oleh bagian mutawif, oleh tour leader, itu terkadang di lapangan tuh banyak halangan-halangan. Jadi saya ingatkan diri saya dan teman-teman, kalaulah ini ya, kalau ternyata misalnya contoh teman-teman sudah dijanjikan dengan hotel A misal, dan kita tahu ternyata pas sampai sana hotelnya full, penuh, terus ada pemindahan di hotel lain, maka saya sarankan kita harus bisa menerima takdir tersebut. Ya, kenapa? Karena memang subhanallah sebagian jamaah mengeluh gitu loh. Kenapa begini, kenapa begitu? Coba luruskan lagi niat. Kita untuk apa sih ke sana gitu loh. Dan memang terkadang di lapangan itu teman-teman berbeda dengan harapan yang mungkin pada waktu manasik disampaikan begini ya. Ya sudah kita jalani saja. Toh hanya sebentar. Hanya sebentar. Allah tuh pengen lihat kita sabar atau enggak, itu aja. Ya. Jadi subhanallah ini biasanya kaum ibu-ibu nih. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Ya, baik, sudah. Nah, nafar yang kedua tanggal 13 selesai, sudah selesai. Selesai hajinya, alhamdulillah. Nah, ini nih teman-teman. Jadi Ibunda Sauda, ya Ibunda Sauda kita tahu ya teman-teman siapa Sauda. Sauda itu istrinya Rasulullah SAW. Beliau dinikahi sebelum Rasulullah SAW menikahi atau berkumpul dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu Sauda, namanya Sauda binti Zam'ah bin Qais bin Abdus Syam al-Quraisyiyah al-Amiriyah. Ya, beliau yang benar adalah istri kedua Nabi kita Muhammad SAW setelah Ibunda Khadijah, baru Sauda dulu. Ya, sebelum menikah dengan atau berkumpul dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan beliau subhanallah ya, radhiyallahu anha, Sauda ini terkenal humoris ya, subhanallah. Terkenal menjadi seorang yang bijak, dewasa gitu loh. Sama hampir mirip sih dengan Khadijah, ya subhanallah. Jadi Rasulullah terhibur gitu ya, Masya Allah. Dikala beliau ditinggal oleh istri tercinta beliau Khadijah, kemudian setelah itu Khawlah ya radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah, melihat Rasulullah sedih kan, kemudian Khawlah berinisiatif menawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau menikah gitu ya, saya ada nih, ada stok, kata Khawlah, boleh gadis, boleh janda. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau gadis siapa, kalau janda siapa? Kata Khawlah, kalau gadis adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah. Kalau janda ada Sauda binti Zam'ah, ya, yang telah beriman di awal-awal Islam ada di kota Mekah. Jadi Sauda juga sama, termasuk yang beriman di awal-awal. Maka Rasulullah SAW akhirnya memilih ya Sauda, ya memerintahkan Khawlah untuk meminangkannya, ya kemudian menuju ke rumahnya Sauda, ya subhanallah berjumpa dengan ayahnya Sauda, ya. Dan alhamdulillah Zam'ah ini juga dulu adalah seorang laki-laki yang sudah tua, ya.
Dan akhirnya alhamdulillah menerima lamarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah, dan Ibunda Saudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Nah, Ibunda Saudah ini, teman-teman mohon maaf ya, fisiknya itu sudah sepuh gitu loh. Jadi waktu dinikahi oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan beliau usianya sudah menginjak 55 tahun, ya, pada Rasulullah SAW baru berusia 50 tahun. Jadi lebih sepuh Ibunda Saudanya, ya. Dan terkenal Ibunda Saudah ini fisiknya itu gede, tinggi, berisi. Wah, Masya Allah ya. Jadi kan biasanya mohon maaf kalau orang gede, tinggi, berisi, saya nggak berkata gemuk tapi berisi. Ya, biasanya kalau jalan itu kan nggak secepat yang tinggi, langsing gitu ya. Kan jalannya cepat. Biasanya kalau yang mohon maaf ya teman-teman berisi terus tinggi gitu kan biasanya jalan melambat gitu. Nah, ini Bunda Saudah termasuk yang demikian. Maka Rasulullah SAW mengizinkan karena beliau memiliki udzur ya, sudah sepuh, kemudian kondisi fisiknya juga demikian, maka beliau diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum orang-orang meninggalkan. Untuk apa? Agar tidak berdesak-desakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Itu hadis yang ke berapa tadi? 49 ya. Intinya itu ya teman-teman. Ya, baik. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil next? Mohon di apa namanya? Baik. Minal fawaid, jazakillah khair. Minal fawaid al-muta'alliqa bi mawdu'il hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, teman-teman. Yang pertama, jawazu khurujid dha'fa minan nisa'i wal atfal atau hatta ar-rijal min Muzdalifah lailatul nahr wa 'adamul mabit biha. Diperbolehkannya untuk keluar dari Muzdalifah bagi orang-orang yang lemah. Yang tadi orang-orang yang lemah dari kalangan perempuan atau anak-anak atau laki-laki. Misalnya kalangan orang-orang lemah, orang-orang yang misalnya sudah sepuh lansia gitu ya. Maka boleh meninggalkan Muzdalifah tanpa bermalam di Muzdalifah. Ya, kapan itu? Malam 10 ya. Kemudian kemana menujunya? Ke Mekah. Yang kedua, baqaun Nabi SAW begitu Muzdalifah dalil ala anna al-mabit biha min sya'airil hajj. Rasulullah SAW waktu itu tidak meninggalkan Muzdalifah, ya beliau menginap dulu, dan ini pertanda bahwa menginap di Muzdalifah termasuk dari apa-apa yang disyariatkan di dalam haji. Ya, kemudian yang ketiga, mura'atul rajul li ahwali ahli fis safar. Ya, seorang laki-laki, apalagi seorang suami, dia diminta untuk menjaga keluarganya dalam perjalanan fis safar. Ya, maka penting bagi kita nih para wanita, para perempuan, ya subhanallah, ketika safar kita berusaha. Nah, ini berusaha, berikhtiar untuk ditemani oleh mahram kita. Tujuannya apa? Agar dijaga. Sebenarnya tujuannya itu untuk kita juga, teman-teman. Ya, untuk kita juga. Ini penting banget ya, teman-teman. Sehingga kita tuh bisa menerima takdirnya Allah, tidak mengeluh. Kenapa sih perempuan kalau mau keluar kota kok susah banget harus cari mahram? Kenapa perempuan begini? Kenapa perempuan? Subhanallah. Yang mengatakan keluar kota itu bersama mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita-kita yang hidup pada zaman sekarang. Dan tujuan utamanya itu kembali untuk para wanita, untuk kita, untuk muslimah, agar kita itu dijaga sebagaimana ratu dijaga. Itu loh. Agar kita itu, kalau kita itu menjadi wanita-wanita yang taat dengan syariat, teman-teman, ya subhanallah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk gangguan dari kaum laki-laki dan yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Ya, saya ingat betul ya, waktu dulu di Yaman, itu wanita-wanita Yaman menjaga dirinya dengan apa? Keluar dengan menggunakan baju sesuai syariah, ya subhanallah, dan keluar kalaupun harus keluar kota ditemani oleh mahramnya. Maka laki-laki yang bukan mahramnya tuh segen gitu loh. Timbal baliknya seperti itu. Timbal baliknya betul. Kalau wanita ini dia berusaha menjaga dirinya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kapan ya? Sampai hari kiamat tiba. Ya subhanallah. Baik. Kemudian yang keempat, istizanul mar'ah li zawjiha qabla al-qiyam bima turid wa bi khassatin bis safar. Ya. Jadi seorang wanita, seorang istri hendaklah meminta izin ya kepada suaminya dalam setiap keadaan sebenarnya ya. Ketika kita menginginkan melakukan sesuatu, lebih-lebih ketika safar. Kemudian yang kelima, yajuzu lil mar'ati an ta'khudha bil azima wa tabit fil Muzdalifah kama fa'alat Aisyah. Boleh juga perempuan yang tidak memiliki udzur, dia boleh menginap di Muzdalifah. Ya, jadi boleh perempuan ini boleh menginap di Muzdalifah. Ya, boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau misalnya kayak tadi kondisinya seperti Saudah, lemah gitu ya, maka boleh juga meninggalkan Muzdalifah. Ya, jadi nggak nginap di Muzdalifah. Yang keenam, al-hadfu min taqdim dha'fil laili ila mina suhula wusuluhum ila ar-rami qabla zahmatin nas. Fa idza kana taqdim fihi darar alaihim fal afdalu tariq al-ikhtiyar waqtu laysa fihi ziham.
Apa sih manfaatnya meninggalkan Muzdalifah lebih cepat bagi yang memiliki udzur? Agar tidak berdesak-desakan. Jadi menuju Mina untuk melempar jumrah di tanggal 10 itu agar tidak berdesak-desakan dengan kaum yang dia nanti akan keluar pada tanggal 10 tepatnya ya dari Muzdalifah ke Mina. Baik, kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, bab di mana tidaklah bepergian seorang wanita tanpa disertai mahram meskipun bepergian menuju Baitullahil Haram. Lihat teman-teman. Nanti kita lihat ya siapa yang berkata. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas namanya Abdullah, ya Abdullah bin Abbas. Jadi memang para sahabat ridwanullahi alaihim banyak yang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah atau Abdurrahman karena dua nama itu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau disebutkan Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram." La tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidaklah seorang wanita ya bepergian tentunya keluar kota kecuali ditemani oleh mahramnya. Sepertinya kita sudah pernah belajar ya teman-teman siapa mahram kita. Ya coba dibuka-buka kembali dan ini memang pelajaran yang penting. Kita tahu mahram kita sehingga kita berhati-hati gitu ya. Termasuk ipar bukan mahram, sepupu juga bukan mahram. Ya, itu yang harus kita kenali. Dan siapa mahram kita itu bagian dari agama kita. Kita harus belajar kembali. Kemudian faqala rajul, kemudian ada seorang laki-laki berkata, wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh seorang laki-laki asing menemui wanita ini kecuali disertai oleh mahramnya. Ya, jadi memang subhanallah mahram ini penting banget ya teman-teman. Penting. Seorang wanita kalau mau misalnya berjumpa dengan laki-laki asing maka ditemani mahram, termasuk kalau misalnya ada nadhar proses ya, kalau mau nikah itu kan kalau dalam Islam tidak ada pacaran, adanya ta'aruf gitu kan. Setelah itu tukar biodata baru kemudian kalau oke berjumpa. Nah perjumpaannya seorang perempuan nggak boleh berdua-duaan dengan calon pasangannya, tapi harus ditemani oleh ayahnya atau oleh pamannya atau oleh kakeknya ya, oleh mahramnya. Baik, kemudian seorang laki-laki berkata, faqala rajulun, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kada wa kada. Laki-lakinya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakjane, itu ya bahasa Jawa nih. Sebenarnya saya itu pengen keluar ya bersama pasukan ini dan itu. Maksudnya laki-laki ini pengen berperang, teman-teman. Ya. Wa imraati turidul hajj. Tapi istriku pengen haji. Gimana ya Rasulullah? Lihat teman-teman. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kata beliau, ukhruj ma'aha. Keluarlah berhaji bersama istrimu. Jadi temani istri, nggak usah perang dulu. Kalau memang istrinya pengen haji, temani dulu bidadarinya gitu loh. Sampai nanti kembali lagi. Jadi suami-suami kita itu pangeran-pangeran kita. Ya di antara tugasnya mereka itu adalah menemani bidadari-bidadari tercintanya, istri-istrinya. Kalau istrinya mau berhaji maka ditemani. Ya subhanallah, ini bentuk rasa kasih sayang Islam ya kepada para wanita. Ya, jadi kita kalau misalnya ada perintah ini bersyukur kepada Allah. Artinya Allah sedang menginginkan kepada kita, Rasulullah menginginkan untuk kita itu dilindungi gitu loh, dijaga. Bagaimana solusinya? Ada mahram. Ya subhanallah. Dan ini penting banget ya teman-teman. Mahram ini penting sekali. Baik, next coba ada fawaid al-muta'alliqah, apa saja fawaidnya? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, teman-teman? Yang pertama, annahu yashtaritu fi hajjil mar'ah amrun zaid 'ala ar-rajul ala wa huwa musahibatul mahram laha. Jadi disyaratkan untuk haji bagi para perempuan ada tambahan. Apa itu tambahannya? Adanya mahram dari kalangan laki-laki yang menemaninya. Apalagi tadi kan kita sudah tahu ya perjalanan haji itu tidak seperti umrah. Sama umrah juga berat sih. Kalau kita dari Indonesia kan naik pesawat ya jauh. Hanya haji lebih berat karena nanti ada nginap gitu ya, ada perjalanannya dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah, subhanallah ya. Baik. Kemudian yang kedua, annal mar'ata la yajuzu laha safar bighairi mahram. Nih, seorang perempuan dia tidak diperbolehkan safar kecuali dengan mahramnya. Lihat teman-teman, kecuali dengan mahramnya. Subhanallah. Dan terkadang kita itu begini loh teman-teman di dunia ini. Ya. Allah pengen melihat kita itu benar-benar taat enggak ke Allah gitu loh. Benar-benar taat enggak ke Rasulullah. Ya kadang ada misalnya subhanallah kemudahan untuk safar
iso keluar kota nggak pakai mahram, Masya Allah. Ya, tapi ingat lagi, ketika kita memakai mahram itu sebenarnya dalam rangka beribadah loh. Ditulis tuh pahala oleh Allah. Coba pilih yang mana. Kalau kita niatkan keluarnya kota kita dengan mahram itu adalah ketaatan kepada Allah, maka teman-teman saldo akhiratnya naik, ya, tambah tuh. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang prinsip ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ananahnya Nabi SAW yatanawal kull anwa'is safar hatta law kana li ada'i fariidatul hajj. Ya, jadi Rasulullah SAW ya, beliau melarang setiap perjalanan safar, maksudnya yang beliau lebih mementingkan perjalanan safar haji dulu daripada berperang. Kemudian yang keempat, anal mahramul maqsud bihi zawjah ay rajul haram alaihi nikahuha ala ta'bid bisababi mubah. Ya, maksud di mahram di sini teman-teman adalah suaminya. Ya, suaminya yang mana suami tersebut akhirnya menjadi mahram ta'bid. Ya, ada di sini mahram itu kan ada macam-macam nanti, ya. Teman-teman sudah belajar. Kemudian yang kelima, anna rajul zami musahabati zawjati ila hajjil fariidha idza lam yakun lahu ghairi wa kana mustati'an. Seorang laki-laki, seorang suami hendaklah menghantarkan istrinya, ya, untuk berangkat haji. Yang keenam, anna insyighalu rajul bi asyrafi 'amalu fil Islam wa a'la wa asna wa wal jihad fi sabilillah lam yana'u min musahibati zawjati ila al hajj. Ya. Seorang laki-laki, ya, kalau dia itu di dalam Islam itu kan namanya jihad itu dimuliakan, ya. Subhanallah, mulia. Dan ketika seorang laki-laki ini berjihad, padahal tahu jihad itu adalah sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang mulia, tapi hendaklah dia tetap menemani istrinya kalau istrinya mau haji. Masya Allah, mementingkan kepentingan istrinya dulu untuk berhaji. Menemani dulu. Yang ketujuh, anal mar'a la takunu muhawala imratin ukhra li anna kulla wahidatin minha tahtaju ila mahram. Di sini nih teman-teman, ini bukan saya yang berkata, tapi muallif yang ada di kitab Umdatul Mar'ah, yaitu Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd, beliau mengatakan bahwa yang namanya perempuan itu tidak diperbolehkan mahramnya dengan perempuan lain. Ya, kenapa? Karena perempuan itu kan setiap perempuan butuh mahram, ya. Setiap perempuan butuh mahram. Iya teman-teman, Masya Allah. Nih, ini kan coba kita bayangkan ya, kalau ada kejadian yang tidak diharapkan, misalnya sakit atau apa. Kan kalau misalnya mahram, artinya yang menggotong jasad kita atau yang menuntun kita itu kan mahram. Jadi boleh pegangan tangan. Tapi kalau nggak ada mahram, kan orang lain gitu kan ya. Dan mesti orang lain juga dia akan kayak kagok gitu ya. Segen, karena kan perempuannya bukan mahramnya. Jadi ini diantara manfaat mahram ya teman-teman. Di samping bisa menenangkan ya kalau terjadi sesuatu di atas pesawat misalnya, dan juga bisa menolong kita kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan. Subhanallah. Jadi segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kebaikan untuk umatnya. Masya Allah. Baik, kemudian lanjut 51. Kita habiskan hari ini di haji. Baik, di sini dari hadis Aisyah ya tentang begitu luar biasanya syariat Islam ini memerintahkan kepada kaum wanita, yang memuliakan kaum wanita. Apa dikatakan oleh Bunda Aisyah? Beliau berkata, "Kunna nakhruju ma'an Nabi SAW ila Makkah fa nudammidu jibahana bisukki al-mutayyib 'inda al-ihram. Fa idza 'ariqat ihdana sala 'ala wajhiha fa yarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhaha." Baik, Ibunda Aisyah bercerita, teman-teman, dulu kita itu, kata beliau, pernah keluar bersama Nabi kita Muhammad SAW menuju Mekah. Lalu kami membalut dahi kami dengan minyak wangi ketika ihram. Dan tatkala seorang di antara kami berkeringat, tentu saja minyak wangi itu mengalir pada wajahnya sehingga Rasulullah melihatnya. Namun beliau tidak melarangnya. Jadi itu untuk kaum laki-laki, mereka itu boleh memakai minyak wangi, tapi sebelum ihram, sebelum niat untuk labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi ihram itu kan ada dua, ada untuk haji, ada untuk umrah. Jadi sebelum mengucapkan niat itu maka boleh pakai minyak wangi. Setelahnya tidak boleh sampai tahallul. Ya. Baik, next fawaid muta'alliqahnya? Al-fawaid al-muta'alliqah. Yang pertama, jawazu tatibun nisa' indal ihram karrijal. Di sini teman-teman, bolehnya seorang perempuan menggunakan, mungkin di sini bukan minyak wangi, tapi yang dioleskan ke badan, bukan ke saub, bukan ke baju. Sekarang kan kita banyak menjumpai para perempuan yang menyemprotkan minyak wangi tapi ke baju. Itu yang nggak boleh. Nah, di sini adanya rukhsah, adanya keringanan dibolehkan di badan. Misalnya mungkin, ya ini yang dimaksud mungkin pakai deodoran misalnya, Ya kalau nggak ada bau badan nggak usah pakai deodoran. Ya sudah selesai, alhamdulillah. Itu minallah, hadiah dari Allah. Atau misalnya ke badannya, itu boleh, tapi tidak boleh ke baju. Yang kedua, jawazu baqa atharut tib ba'da ihram. Bolehnya sisa minyak wangi yang dioleskan di badan itu ketika dia berihram atau setelah ihram.
walau sala bisababil araq awil har fala haraj 'alal mar'ah. Kalau misalnya sampai minyak wangi ditempelkan di badan itu mengalir dengan keringatnya, maka itu tidak apa-apa. Yang ketiga, an-nattib al-maqsud bihuna ma kana lahu laun wa laysa lahu raiha. Nah, ini dia, alhamdulillah ada penjelasan. Jadi yang dimaksud minyak wangi di sini itu teman-teman yang digunakan untuk wanita itu adalah yang memiliki laun, memiliki warna, tapi dia enggak memiliki bau, raiha, yashummuhar rijal, yang bisa dicium oleh kaum laki-laki. Jadi ini memang mungkin ada minyak wangi khusus yang mana minyak wanginya itu tidak tercium aroma wanginya sampai ke laki-laki. Kama huwa hal anwa'u katsirun minal mikyaj alladhi tad'uhu al-mar'atu al-yawm 'ala wajhiha minal masahiq wa ahmaru asy-syafa wal kuhl wa ghairiha. Dan yang dimaksud di sini kata Syekh adalah seperti sekarang ini make up itu, misalnya make up maksudnya jadi make up yang ditempel di muka itu yang bisa ahmarus syafa, yang bisa 'ala wajhiha, yang bisa merona-rona, atau mungkin ahmarus syafa maksudnya lipstick yang dioleskan di bibir ya, atau kuhl itu maksudnya ini loh teman-teman, apa tuh namanya, celak ya, itu boleh ya dipakai. Kemudian yang keempat, anna hadha tib alladhi yudau 'ala al-wajhi yashtaritu fihi alla tankashifu al-mar'a wajhaha. Nih, seorang perempuan ya yang dia memakai tadi menghias make up mukanya itu, kalau bisa mukanya nggak terlihat oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, atafatun rijal li'annahu min az-zina allati amara bisatriha 'ani rajulil ajnabi anha. Dan itu harus ditutupi dari laki-laki asing. Maka bagi teman-teman yang misalnya di Indonesia pakai niqab nih, ya, nanti pas umroh atau pas haji, niqabnya tidak menutup wajahnya, terlihat matanya, tapi niqabnya tuh nanti ini harus praktek ya. Jadi dilingkarkan di kepala, teman-teman, nanti ditutupi aja pakai kain, gitu loh. Kalau boleh saya, jadi itu nanti hanya pakai kain untuk nutup muka. Ya. Jadi para sahabiah juga dulu begitu. Ya, ada asar, ada riwayat yang disandarkan kepada para sahabiah bahwa mereka dulu kalau ada laki-laki menutup mukanya pas waktu mereka sedang umroh atau sedang haji. Ya. Tapi nggak make burqa. Burqa itu yang kelihatan matanya. Baik, terakhir hadis yang berkenaan dengan ibadah haji adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alan nisa'i at-taqsir at-taqsir. Nah, ini dia, tahallulnya seorang perempuan tuh beda sama laki-laki. Kalau laki-laki tahallulnya bagaimana? Sebaiknya tahallulnya laki-laki bukan hanya dicukur, tapi digundul. Kenapa mesti digundul? Karena dia dapat 3 doa dari Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Rasulullah mendoakan, ya semoga Allah merahmati bagi orang laki-laki yang digundul rambutnya ketika tahallul. Terus Rasulullah bilang lagi, semoga Allah merahmati bagi laki-laki yang ketika tahallul digundul rambutnya. Terus Rasulullah bilang lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati laki-laki yang digundul dan laki-laki yang dicukur. Jadi dapat 3 doa dari Rasulullah. Tapi gimana Ustazah, suami saya itu tipe kalau digundul tuh kok malu, kalau digundul jadinya nggak pede begini-begini. Boleh dicukur, boleh, tapi nggak dapat fadilah, nggak dapat keutamaan didoakan 3 kali oleh Rasulullah. Coba pilih yang mana. Toh nanti digundul juga nanti muncul rambut, ya kan? Ya, dan cuman sebentar aja nanti muncul lagi rambutnya. Monggo silahkan. Ya kalau mau dicukur ya boleh, mau digundul ya boleh. Ya, begitu ya. Baik. Nah, untuk kalau perempuan bagaimana? Perempuan dipotong aja 1 ruas. Ya, 1 ruas jari dipotong, jangan banyak-banyak, ya sedikit saja. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa fawaid yang berkaitan dengan hadis-hadis yang ada di hadis ke-52 ini? 1. Anna hukmul akhdhu min asy-sya'r binisbati lil mar'a fil manasik muqtasir 'ala taqsir wa laysa laha an tahliq wa 'ala hadha ijma'ul ulama. Jadi untuk kaum perempuan enggak digundul tapi dipendekkan ya tahallulnya. Yang kedua, anna halqul mar'a li sya'riha muharram bi ghairi darurah. Jadi yang namanya mencukur rambut ya untuk rambut untuk perempuan itu tidak diperbolehkan tapi dipendekkan saja. Yang ketiga, annal mar'a takhtalif 'anil rajul fil 'adid min al masail. Seorang perempuan itu hukum-hukumnya kadang berbeda dengan laki-laki dalam sebagian masail. Masail itu masalah, sebagian masalah. Wa minha mas'alatul akhdhu min asy-sya'r fil manasik. Contohnya tadi mengambil rambut kan berbeda. Kalau laki-laki tadi paling afdal digundul, kalau perempuan hanya dipendekkan. Yang keempat, anna syariatul Islam ra'at fitratul mar'ah wa iqtiraziha bi sya'riha kaunuhu min zinah. Fahrimat halqa wa lam utalibuha bi akthar min anmilah bil akhdhi minhu bin nasab. Jadi syariat Islam itu benar-benar memperhatikan fitrah seorang perempuan. Karena kan tahu yang namanya perempuan rambut itu hiasan bagi dirinya. Maka Islam tidak memerintahkan wanita untuk menggunduli rambutnya.
mencukur rambutnya. Tapi Islam hanya memerintahkan muslimah untuk memendekkan rambutnya saja. Masya Allah. Yang kelima, ana sya'rul mar'atu lahu ahkam bisyari'atin mufassalah hada ahaduha fayanbaghi 'alal mar'a an tata'allam hadhil ahkam. Untuk rambut perempuan, subhanallah, di dalam Islam itu ada hukum-hukum yang berlaku. Ya, jadi ada mufassalah tersendiri. Dan kita harus belajar lagi. Bagaimana sih misalnya rambut seorang perempuan, ya tidak boleh disemir pakai hitam misalnya ya. Kemudian tidak boleh dipotong dengan potongan kaum laki-laki atau yang lainnya ya. Masya Allah. Baik. Kita habiskan dulu ya. An Asma binti Umais, annaha waladat Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq bil Baida. Ini teman-teman, ada namanya Asma binti Umais. Ini istrinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh istrinya ada beberapa ya teman-teman. Ada Ummu Ruman, ya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini adalah yang nanti ibunya Aisyah radhiyallahu anha sama Abdurrahman. Ya. Ada yang kedua Qutailah. Qutailah ini nanti istrinya Abu Bakar juga. Punya anak Asma dan Abdullah. Ada Asma binti Umais. Ini juga sama. Ini istrinya Abu Bakar. Nah, waktu beliau sedang melakukan ihram, ya, beliau melahirkan anak. Anaknya Abu Bakar, namanya Muhammad. Ya, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar istrinya bukan satu. Ya. Jadi ibunya Ibunda Aisyah sama Asma tuh udah beda. Ya. Nah, melahirkan Muhammad di Baida, ya, Asma binti Umais. Wadakara Abu Bakar dalika Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, murha faltagtasil. Ya, kalau sudah selesai, maka suruhlah ia mandi, kemudian tahallul. Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, sihhatu hajjun nufasa. Yang pertama adalah sahnya haji orang-orang yang bernifas, ya. Jadi maksudnya kalau dia udah selesai semua gitu loh, udah selesai semua melakukan aktivitas hajinya, maka boleh. Yang kedua, anna nifas la yamna'u min af'alil hajj ila at-tawaf bil bait al-haid tamaman. Seorang yang nifas, maksudnya seorang yang sedang nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan, itu diperbolehkan melaksanakan rutinitas atau aktivitas haji kecuali tawaf. Jadi boleh dia di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, ya, kecuali tawaf atau sa'i boleh. Karena tawaf ini juga sama, tidak boleh untuk orang-orang haid karena mempersyaratkan adanya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, annal intisal lil ihram la yamna'uhu nifas, ya, bahwa yang namanya mandi untuk orang-orang yang sedang berihram itu tidak diperbolehkan juga untuk orang-orang yang sedang nifas. Lianna hadzal ghusl masyru' lil ihram wa huwa min a'malil hajj. Karena yang namanya mandi ini disyariatkan untuk orang-orang yang sedang ihram. Wa huwa min a'malil hajj wa laysa lit tahara wa raf'ul hadas, ya. Kemudian yang keempat, annal mar'atul hamil yajuzu laha an tadhhab ila al-hajj walau kanat tash'uru anha qad tudda fi tariq. Seorang perempuan yang hamil diperbolehkan untuk berangkat haji walaupun dia sudah merasa bahwa akan lahir bayinya di jalan, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak ada teman-teman ya kayak sekarang HPL gitu kan ya, alat yang bisa memprediksi kapan lahir bayi. Tapi subhanallah seorang ibu tuh tahu ya kapan bayinya lahir. Itu subhanallah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia hamil, misalnya tahu bahwa nanti insya Allah akan melahirkan di jalan, boleh untuk berhaji. Ya, kemudian yang kelima, ruju'ul mar'a ila zawjiha fi ma yashkilu 'alaiha min amri diniha liyas'aluha ahlul ilm. Nah, ini nih. Yang kelima, hendaklah seorang istri itu kalau ada permasalahan-permasalahan terkait masalah agamanya boleh bertanya kepada suaminya atau bertanya kepada orang yang berilmu. Jadi siapa yang bertanya? Suaminya yang bertanya kepada orang yang berilmu. Yang keenam, min ri'ayatir rajul li zawjihi ta'limiha umuru diniha in kana 'ala ilm aw yas'aluha in lam yakun ya'lam. Ya, seorang laki-laki ini, seorang suami, hendaklah dia mengajarkan perkara-perkara agama untuk istrinya. Ya, subhanallah. Dan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, selesai kita hadis yang berkaitan dengan haji. Alhamdulillah, nanti tinggal berdoa teman-teman ya, semoga Allah memudahkan kita semuanya yang hadir untuk bisa berhaji ke Baitullah ya. Bagi yang sudah mungkin pengen menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal dan belum berhaji, berdoa lagi kepada Allah, dan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Baik. Ya, selama saya menerangkan tentang ilmu ibadah haji ini, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman. Jikalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.